Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Subdijal. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal instalasi listrik dan perhitungan bebannya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. A few inches later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini berfungsi untuk Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak. Materi hari ini kita masuk ke instalasi ya. Kita lihat ininya seperti apa. Nanti kita lihat juga perhitungannya seperti apa. Ini di instalasi di rumah ya. Nah, kita lihat di sini. Ini pernah lihat gambar sini? Ada ya di rumah ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Nah, ini ada meterannya nih ya, meterannya. Ya. Kalau yang ini yang token ya. Nah, ini MCB-nya nih. Nah, nanti Anda bisa harus ngitung ya. Nanti pemakaian sebulan tuh berapa di rumah Anda ya. Ini berapa nanti lihat di masing-masing nih. Ini MCB-nya berapa ampere nih tulisannya nih ya. Nah, ini berapa nih Anda juga di rumah ya. Ya. Itu biasanya buat nentuin apa dia? Kalau ini berapa ampernya? Harusnya. Buat nentuin apanya? Tegangan? Tegangan. Wah, Bukan. Oh. daya ya. Kan daya masing-masing kan beda-beda kan? Oh. Di rumah Anda berapa? 1.200. Nah, 1.200. Ya, Rifki 1.200 atau 1.300? 1.300 kayaknya, Pak. Ya, 1.300 apa tuh? Belakangnya apaan? Watt. Salah. Kilowatt. Salah juga. Nanti dilihat tuh meterannya apa tuh. VA. Nah kan, volt ampere ya. Oh. Nah, kita lihat lagi nanti ya. Nah, ini seperti apa nanti harus pakai itu. Hitung-hitung boleh pakai ampere meter boleh nanti ya. Hitung beban semua ya. Jangannya juga tes pakai inilah. Pakai tes pen ya, pakai tes pen nih. Ini bisa dilihat nih, pakai tes pen masuk apa enggak nih, harusnya menghitungnya nanti pakai ampere meter. Nah, ini MCB ini ada tuh miniatur circuit breaker ya. Ya, jadi ada dua jenis, ada analog dan digital ya. Ini biasa dipakai di perumahan ya. Model digital biasa lebih digunakan untuk pelanggan PLN prabayar atau dikenal dengan sistem pulsa. Nah, kemudian ada pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan, ini sesuai dengan kontrak pemasangannya ya. Ini mencatat daya yang dipakai oleh konsumen, karena itu ada menyebutnya kWh meter atau meteran listrik ya. Jadi kilowatt hour, nah, kWh ya. Jadi pemakaiannya berapa dia ininya. Ya, syarat utama pemutus aliran listrik bila terjadi kelebihan pemakaian daya oleh pelanggan. Ya, adanya gangguan hubung singkat dalam instalasi listrik rumah, pelanggan atau sengaja dimatikan untuk keperluan perbaikan instalasi listrik rumah. Jadi kalau misalnya di rumah Anda turun misalnya listriknya, jeglek, yang Anda hidupin apanya namanya? Anda naikin lagi itu namanya apa? MCB. MCB-nya ya. Ya, jadi kalau turun itu dia banyak faktornya. Ya, pertama kelebihan beban misalnya ya. Misalnya kan 1.300 ya, bebannya lebih banyak, nanti dia pemakaiannya dia turun misalnya. Atau dia tadi short circuit ya. Maksudnya ada hubung singkat gitu ya. Nge-short, ada yang nge-short dia langsung turun gitu ya. Banyak itu ya, atau kabelnya. Nah,
kabel listrik di atap itu di rumah Anda digigit tikus tuh. Wah, nanti dia nyambung tuh ngesot itu ya. Nah, itu turun juga tuh salah satunya tuh ya. Nah, itu harus diperbaikin itu yang bahaya itu ya. Kalau di rumah saya pernah kayak gitu kejadian masalahnya. Jadi jadi kok dia dinaikin turun lagi. Waduh, ada yang ngesot nih salah satu, masukin satu-satu nih. MCB-nya dinaikin ya. Ternyata dicek jalurnya ada gigit tikus dia. Ada nyambung. Ya nyambung dikit nggak full. Nah, ini ada screen fuse ya. Ini model lama nih ya. Nah, ini model lama nih kayak gini ya. Nah, nggak tahu masih ada apa enggak di rumah Anda. Ya. Nah, jadi view sama screen itu hampir sama ya, Pak. Ini screen ini sebuah kawat ya, pendek. Jadi kawatnya tuh kecil sekali ya. Jadi kalau ada hubungan nanti ininya putus dia, kawatnya. Ya. Jadi bisa aja dipasang lagi nantinya kalau udah putus dipasang lagi. Jadi ini ya tadi buat intinya sih buat mutusin ya kalau apa mutuskan hubungan aliran listrik buat pengaman. Nah ini dia tadi ya di rumah Anda nih. Nah tadi kan di depan ya itu awal listrik masukkan tadi ya di apa namanya di kWh meter ya. Nah kemudian masuk di dalam rumah Anda ngeliat ini nggak ada kayak gini nggak bentuknya? Ada, Pak. Nah, ada ya. Nah, ini Anda cek lagi nih. Ini berapa nih tulisannya nih? Berapa ampere? Nah, ya. Ya, jadi kalau ini putus ini ya dinaikin, jelek dinaikin ya. Nah, jadi kalau ini masuk ya, ya. Ini masuk harusnya dinaikin. Ini kalau dicek ini cek pakai tes pen ya. Karena kondisi di sini misalnya, oh nyala apa enggak tes pennya di sini nyala apa enggak gitu ya. Kalau misalnya didudupin ini masuk, ini enggak, wah berarti rusak MCB-nya ya. Ya, kenapa dia ada tiga, ada dua? Nah, gitu ya di dalam rumah Anda. Anda ada berapa tuh? Pernah lihat ada berapa MCB-nya dalam rumah Anda? Dua. Saya ada dua. Dua ya. Nah, ada dua, ada tiga, ada empat misalnya. Saya di rumah saya ada empat loh. Kenapa bisa banyak-banyak itu? Buat apaan itu? Pembagian arus. Beda arus kan, Pak? Beda arus ya. Harus apa? Arus listrik. Ya, listriknya sama kan AC ya. Nah, buat pembagian beban ya, ya pembagian beban ya jalurnya pembagian beban ya. Jadi dianggap itu supaya kita ngatur bebannya seimbang kalau di tiga fase itu bebannya seimbang. Kalau yang ini ya pokoknya misalnya diatur misalnya bebannya jalurnya mana aja misalnya. Oh AC ini jalur AC ya, ini jalur misalnya lampu semua misalnya ya. Jadi kalau ini turun tinggal masukin ya. Ini stop kontaknya ya. Misalnya seperti itu. Jadi dihitung misalnya bebannya satu, oh berapa beban tuh, oh nanti berapa dayanya berapa misalnya ya. Nah, yang pasti nggak boleh sama ya. Ya kalau yang di sini pasti lebih rendah harusnya buat pembatas arusnya nih ya. Jadi harus yang lebihin misalnya tadi 1.300. Kalau 1.300 berapa ampere itu? 1.300 watt itu berapa ampere VA? Berapa ayo? Halo, berapa? Ini 1.300 nih dayanya nih VA nih ya, berapa? Harusnya berapa di MCB-nya buat batasan harusnya supaya dia kalau kelebihan beban dia nggak dia turun berarti berapa dia? 10 ya, Pak? 10. 10 apa? 10 ampere. 10 ampere. Ya. Daya rumusnya gimana? P sama dengan FI cos theta. Wah. Ya, atau S-nya V kali I. Nah, berarti tegangannya berapa tegangannya? Dari mana? Tegangan di rumah Anda berapa?
220 Pak. Nah, 220. Berarti kalau 1300 kira-kira berapa ampere? 6 ampere. Nah, Oh, 6 ya. enggak. Kalau 10 ampere itu 2200 PA ya dayanya. Jadi yang pasti di MCB yang di depan itu di rumah Anda pas di meteran listrik itu 6 ampere ya. Kalau ditaruh 10 ampere, wah nggak mungkin, berarti rugi itu PLN-nya. Atau Anda ganti ini, wah ini tadi 1300, wah supaya besar saya ganti aja jadi 10 ampere. Nah, itu berarti kalau 10 ampere, berarti kapasitas daya Anda itu dari Anda 2200 VA volt ampere ya. Berarti kalau kayak gitu, itu menyalahin aturan, Anda kena denda nanti, penjara, bisa-bisa ada hukumannya ya. Karena harus ganti MCB di depan itu ada buka segel ya, segel PLN itu ya. Nah, kalau ini enggak di dalam rumah Anda ya. Jadi kalau misalnya 6 ampere ya ini bisa 4 ampere ya. Atau yang kalau di depannya 2200 di depannya tadi ya. Nah, di depannya tadi nih mana KWH-nya. Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya tadi nih 6 ampere ya. Kalau misalnya 10 ampere, berarti nanti ini nih 10 ampere misalnya. Berarti dayanya 2200 VA. Berarti di rumah Anda nanti di sininya dibagi lagi, dipecah 6 ampere misalnya. Ya, nah ini berarti ininya jalurnya 6 ampere, 6 ampere ya. Kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Ada yang menanyakan? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini Anda bisa ganti juga nih ya. Gantinya ditarik sini nih. Ada tariknya yang bisa dimasukin. Ceklek ya. Nah, pada dasarnya pemutusan aliran listrik ini yang dilakukan oleh MCB, ini ada dua prinsip. Pemutusan MCB karena elektromagnetik, dan pemutusan dilakukan oleh koil yang terinduksi dan mempunyai medan magnet. Akibatnya poros yang terdapat di dekatnya akan tertarik dan menjalankan tuas pemutus. Nah, pada saat MCB bekerja karena hubung singkat atau konsleting, akan terdapat panas yang sangat tinggi ya. MCB dilengkapi dengan pemadam busur api untuk meredam panas tersebut. Nah, kalau pemutusan panas MCB karena panas ini atau pemutusan dilakukan karena terdapat beban lebih ya. Karena beban lebih maka akan menimbulkan panas. Panas ini akan membuat bimetal melengkung dan mendorong tuas pemutus. Akibatnya MCB akan trip atau memutuskan arusnya. Nah, itu di MCB-nya. Nah, biasanya nih MCB digunakan oleh pihak PLN ya. Tadi buat pengaman, intinya buat pengaman ya, hubung singkat, konsleting gitu ya, atau buat memutuskan arus yang lebihi arus nominal yang ditentukan oleh MCB tersebut. Ya, kemudian ada, nah ini ada stop kontak ini ya. Nah, ini di mana nih? Nah, ini ngeceknya gimana nih? Ada listriknya apa enggak nih? Pakai apa tadi? Cepat. Tespen ya. Nah, beli tespen tuh, colok aja di sini satu lubang, ini satu lubang ya. Ya, kalau yang nyala ya itu adalah fasanya ya. Fasanya itu yang panasnya ya. Ya, jadi fasa ada satu fasa itu ada netral sama fasa ya. Atau line netral. Nah, yang nggak nyala itu netralnya gitu ya. Nah, nanti juga kalau yang di MCB tadi ya, yang di MCB itu harusnya yang masuk itu adalah fasanya. Ya, jadi misalnya dari sini ya, saya ulang lagi nih. Nah, kalau dilihat dari awal di sini ya. Nah, ini yang masuk di sini nih. Ini harusnya fasanya nih ya. Ini fasanya yang masuk nih. Ada tespen nih harusnya yang nyala nih. Nah, ya. Itu fasanya. Jadi panasnya itu dia masuk, dia akan bisa ngatrip sini nih. Standarnya biasanya begitu. Jadi sama di rumah Anda juga di dalam rumahnya ya Anda bisa cek masing-masing ya. Di MCB-nya itu ini adalah Anda cek ini harusnya nyala di sini kalau Anda cek ya. Anda cek nih di sini nih, Anda buka aja covernya, tarik gitu ya. Anda cek pakai tespen di iniin. Nah, ini harusnya nyala nih. Ya kalau nggak nyala, wah berarti instalasinya agak salah dia masangnya. Ya, yang diambil jangan netralnya yang dipasang di MCB, tapi fasanya ya. Ya gitu. Lanjut kita di sini. Nah tadi ini juga di stop kontak ya. Ini ya sama tadi dia stop kontak punya dua lubang ya, untuk menyalakan listrik.
Kemudian jenis stop kontak ada stop kontak inbox, outbox ya. Jadi stop kontak yang dipasang dalam tembok ya. Nah, tadi yang dalam tembok ya. Nah, dalam tembok atau outbox yang dipasang di stop kontak portable biasanya di luar tembok ya. Jadi ada jenisnya dua stop kontak. Kemudian lanjut lagi. Nah ini saklar nih. Nah ini juga saklar kalau misalnya dinyalain, wah dia rusak misalnya nggak nyala lampunya ya. Misalnya yang lainnya pada hidup, tapi lampunya nggak hidup ya. Ya bisa lampunya putus atau jalur di sininya rusak nih ya. Ya, ini Anda bisa lepas, bisa Anda cek pakai test pen ya. Pertama kalau dia off, kalau dia on, nanti nyala apa tidak di test pennya. Mau nggak nyala, oh ini rusak nih. Biasanya kalau rusak itu ya semut-semut biasanya kalau di rumah saya mas semut-semut dia atau kotoran udah lama ini. Nah jadi kontaknya nggak berfungsi dengan baik ya, tinggal diganti saja. Ya pada dasarnya sebuah saklar ini terdiri dari dua bilah konduktor ya biasanya logam terhubung ke rangkaian eksternal. Dan saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Nah saat kedua konduktor tersebut dipisahkan maka hubungan arus listrik akan ikut terputus. Ya jadi buat mutusin arus ya, jadi manual harus ditekan. Kalau dia on nyambung ya arus listriknya masuk, kalau dia off arus listriknya putus. Ya saklar juga banyak ya, ini jenis sakarnya ada tunggal, majemuk, saklar tukar gitu ya. Nah ini nanti Anda tekan juga nih di Pak Irzan. Nah ini kalau Anda lihat tadi di dalam rumah Anda itu ya di kotaknya itu ya ini MCB ya 3 ya. Nah ini tulisannya ada C16, ada C6. Nah itu apanya itu? Itu buat C6 CL ya, ini CL6 ya sama ya. Ini kalau yang 6 itu berarti 6 ampere ya. Jadi kalau misalnya beli biasa ditanya MCB, mau beli MCB berapa ampere gitu kan ya, tergantung 6 ampere kah 10 ampere kah tergantung dayanya ya. Jadi kalau misalnya di depan 10 ampere berarti dalam rumah Anda dibaginya 6 ampere misalnya. Nah jadi CL6 atau C6 ini 6 ampere ya. Nah ini ada kalau Anda lihat di sini ya, nah ini ada din relnya nih, jadi MCB masuk di din relnya, diceklek masuk. Nah ini ada di sini nih. Nah ini ada ardo nih atau grounding ya. Ya kalau grounding di rumah Anda ada grounding, ini dihubungin di sini. Ya. Nah di sini kan ada PLN itu ada apa? Satu fasa itu fasa netral ya. Nah ini fasanya ini masuk ke sini nih. Ya. Nah ini biasanya masuk di sini nih fasanya nih ya, nyalanya nih. Nah warna hitam ini kabel ini. Nah di sini masuk ya. Ini masuk ke beban masing-masing nih ya, di atasnya jalurnya ya. Ya. Ini Anda bisa pakai tes pen, harusnya nyala ya, fasa itu yang nyala ya. Nah ini netralnya ya. Nah netralnya nggak nyala. Jadi ini supaya ada fasanya masuk aja satu fasa di sini nih, fasanya lainnya ya. Ini tinggal di jumper Anda. Jumper berarti ini fasa di sini sudah masuk semua nih. Ya. Nah netralnya nanti di sini ya, netralnya digabungin tinggal dipakai diambil lagi masing-masingnya. Ini ada ininya nih nyambung semua ini ya, namanya juga kayak apa ya batang aluminium gitu ya, apa namanya itu. Nah kemudian di sini nah ini masing-masing bebannya ya keluar ke atasnya. Oke. Nah, jadi kalau Anda bongkar itu seperti itulah di dalam tempat kotak MCB-nya itu. Nah, pentanahan atau lebih dikenal dengan Arduino ini sebetulnya adalah peralatan yang paling penting dalam suatu instalasi listrik dimanapun berada. Ya, ini ya biasanya di gedung juga dipasang instalasi grounding ya. Tujuannya untuk memberikan perlindungan pada peralatan listrik agar terhindar dari kerusakan ya. Ya, salah satunya paling gampang itu kalau misalnya Anda megang di misalnya ada suatu PC ya. Ya, PC komputer itu, nah, kalau misalnya Anda pegang belakangnya nyetrum ya,
Misalnya Anda juga nyetrum misalnya, wah berarti yang pasti grounding Anda itu tidak bagus ya di rumah Anda. Ya, kalau dia pegang nggak nyetrum ya, kalau jadi apa dipegang itu yang di badannya itu yang nggak nyetrum ya berarti bagus ya. Itu dia sistem groundingnya. Jadi ada groundingnya bisa dipasang juga. Nah, ini di PLN itu ya di KWH meter itu ya. Jadi kan kita itu tadi ya ada tadi berapa dayanya yang diperlukan gitu ya yang di konsumen di rumah Anda itu ada yang 450 gitu ya. Nah, VA nih misalnya VA volt ampere ya. Jadi itu dayanya itu namanya daya semu. Nanti kita bahas lagi. Ya, ini ada 900 VA, ini 1300 ya. PA 2200, 3300, 4400 ya. Jadi Anda bisa harus menentukan berapa perkiraan beban di rumah Anda sehingga berapa kapasitas daya yang masuk di rumah Anda. Oh, ya berarti misalnya pakai tadi 2200 PA berarti MCB-nya berapa? Harusnya berapa? Harus 6 ampere. 6 ampere ya tadi ya 1300 6 ampere 2200 10 ampere ya tinggal dibagi sama tegangannya ya ya kalau S ini namanya S ya semua itu S sama dengan V kali I langsung ya nggak pakai cos P jadi langsung dibagi harusnya ya berarti daya dibagi tegangan ya kira-kira harusnya seperti itu. Jadi daya listrik ya atau dalam bahasa Inggris electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sebuah energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Ya. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Misalnya lampu pijar dan pemanas ya. Lampu pijar akan menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya. Sedangkan heater misalnya mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Nah, semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsinya. Ya, ini kalau arus listrik tadi ampere, ini daya listrik ada watt. Ya, ini daya listriknya. Jadi daya itu nanti ada tiga ya, segitiga daya ya. Kalau di AC itu ada tiga dayanya. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini, nanti Anda harus menghitung ya. Perkiraan beban listrik di rumah Anda. Misalnya beban listrik di rumah Anda ada apa aja misalnya. Catat ya. Nah, dihitung semuanya itu ya. Ada lampu ya, lampu dayanya ada berapa nih? Kira-kira lampu 8 watt. Ya. 8 watt atau lampu 8 watt ya. Lampu 28 watt. Pemakainya berapa lama jamnya ya? Nah, kemudian berarti kalau dihitung daya per harinya WH-nya itu berapa? Tinggal dikalikan saja ya. Jadi masing-masing ada lampu, ada TV, ada kulkas, ya AC gitu ya. Ya, macam-macam bebannya ya. Nah, nanti Anda lihat di masing-masing di rumah Anda. Yo kalau bagus dayanya kalau lihat bisa di belakangnya bisa ada. Kalau enggak juga ya tinggal ini. Kalau ada ampermeter tinggal jeklek masuk ampermeter salah satu ininya kabelnya di iniin pakai ampermeter dikali dayanya. Nah, itu dia. Dikali tegangannya ya itu dayanya. Nah, jadi ini dan nama pemakaiannya tadi ya di jamnya. Jadi kalau perharinya kita bisa tahu pemakaiannya. Kalau kita total misalnya ini ada 9 beban ya. Ini sekitar dayanya wattnya ini 16-19 watt. Nah, berarti kalau perharinya ini di total berarti ini ada 9506 ya. Nah, atau di sininya jadi per bulannya ya. Ini 285 180. Jadi yang kita bulan karena kan dia KWH ya, berarti dibagi 1000 ya, 285,18 KWH. Kalau biaya listrik misalnya per KWH, nah itu dilihat dari nanti golongan tarif di pelanggan ya. Kalau misalnya per KWH-nya ya ini 1450, berarti otomatis ini akan dikali ya.
Total biaya dalam seharinya ini sekian, atau dalam sebulannya ini dikali 1.450, ini hasilnya sekian. 413 ribu per bulan bayarnya listriknya itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan ini kan total dayanya, ini beban Anda kan 1619 ya. Dayanya nih total bebannya ya. Berarti kan yang ada itu ada 450, nggak mungkin ya. Habis itu ada 1.300 kan. 1.300 ini kan ini lebih besar kan, lebih 1.300 kan. Kalau Anda pakai MCB yang pakai itu yang 6 ampere berkapasitas daya 1.300 VA. Nah, ini pasti turun nih karena bebannya sudah banyak kan. Ya. Kemudian berarti perkiraannya kalau dia bebannya on semua, berarti otomatis di atasnya lagi yang ambilnya. Berarti yang 2.200 VA. Ya, makanya dipasang yang 2.200 bukan yang 1.300 ya. Maka MCB-nya harusnya berarti 10 ampere. Dimisalkan semua beban puncak ini nyala semua nih bebannya nih gitu ya. Jadi nggak akan turun di rumah Anda kalau pakai yang 2.200 VA. Kalau pakai yang Anda ngambil yang kapasitasnya 1.300 VA, otomatis kalau beban puncak nyala semua, pokoknya kalau bebannya nyala semua, otomatis pasti turun di rumah Anda karena akan melebihi arus yang ada di beban tersebut. Oke, di sini ada yang ditanyakan di sini? Ya, jadi udah buka gambaran ya. Nah, Anda bisa ngitung nih ya semua beban di rumah Anda, pemakaiannya kira-kira dalam satu hari berapa jam. Wah, kulkas. Oh, pasti kulkas hidup terus pasti kan gitu ya. Pasti hidup terus 24 jam. Habis itu apalagi misalnya TV. Ya, TV biasanya nonton pagi, misalnya anggap 3 jam, siang 3 jam misalnya ya. Malam misalnya 4 jam. Ya, total aja dalam sehari pokoknya pemakaian TV misalnya 10 jam misalnya, berarti gitu ya. Ya, CCTV-nya berapa. Nah, nanti Anda akan bandingkan dengan orang tua Anda bayar listrik berapa, gitu ya. Ya, benar nggak sih ini bayar listriknya? Ya, jadi harusnya kira-kira nggak menjauhi, nggak jauh dari perhitungannya, yaitu perhitungan secara manual ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, aturan tentang tarif ya tenaga listrik itu ya ini di PLN ya. Ya, Anda masuk di web PLN ya itu ada tarifnya ya. Ya, golongan tarifnya itu ada pelayanan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, pemerintah, taksi curah ya. Jadi per KWH itu berapa ininya ya bulannya bayarnya. Nah, kalau Anda ini saya download nih, ini yang penyusunan tarif tenaga listrik ini bulan Oktober sampai Desember nih ya. 2020 ya, 2020. Tadi golongan tadi ya, golongan tarifnya tadi rumah tangga apa ini. Ini R1. Ini batas daya 900 VA gitu ya. Ini biaya pemakaiannya ya. RP-nya KWH-nya ini 1.352 ya. Jadi per bulan tinggal berapa pemakaiannya nanti dikalikan dengan per KWH-nya, itulah perkiraan biaya yang kita bayar. Ya, ini kalau di sini ya, ini yang pakai 1.300 sampai 6.600 VA, ini sama nih bayarnya per KWH-nya ya. Ya, 1.444 ya di 70. Sama aja. Anda mau pakai 1.300 sama yang 6.600 VA ya, basis dayanya ini biaya per KWH-nya sama ini ya. Nah, ya itu dia otomatis ya. Jadi masalah berarti. Tinggal kalau bebannya banyak ya pasti biayanya akan lebih mahal aja. Jadi ada ini 6.600 VA sampai 200 kVA itu ya. Ini semuanya, ini ada perhitungannya ya. Nah, ini di atas ini ada biaya yang lainnya. Kemudian ini tarif
Ya, ini aturannya ada tadi ya di PLN ya. Ini Anda bisa cek di web pln.co.id-nya. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan sini? Sebelum saya masuk lagi ya. Nah, ini segitiga dayanya nih. Ini ada P, ada Q, ada S ya. S itu tadi daya semuanya. Ini jadi ini daya nyatanya, Q-nya ya ini seperti ini. Jadi kalau S itu apa? Ya tadi di sini S sama dengan D semu atau daya kompleks ya. S sama V kali I. Ya, kalau dia reaktif, Q sama dengan VI sin theta ya. Dan tetanya sudutnya berapa dia? Apakah arusnya melebihi tegangan atau arusnya tertinggal terhadap tegangan? Tergantung bebannya, apakah bebannya induktif, kapasitif, atau resistif ya. Tergantung dia. Jadi kalau P sama dengan FI cos theta di sini. Oke, ada yang menanyakan? Nanti kalau nggak ada, nanti di rumah Anda ya tugasnya itu beban semuanya ya, cek listriknya. Habis itu perkiraan selama sebulan ya Anda bayarnya berapa ya, itu nanti Anda hitung. Saya tutup teman-teman yang baca. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.